ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan berfaedah, bermanfaat dan mendatangkan haji yang mabrur. Amin. 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 Insyaallah. Pertemuan kita yang lalu ketika itu judulnya tawaf. Tawaf dan hal-hal yang berkaitan dengan tawaf. Sekedar untuk mengenal, ini terang. Sekedar untuk mengenal bahwa haji itu mempunyai wajib dan rukun. Kalau kita biasanya berangkatkan dua gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama diarahkan ke Madinah dulu. Setelah 8 hari di Madinah, baru ke Makkah untuk umrah. Gelombang kedua langsung ke Jeddah. Dari Jeddah ke Makkah umrah. Nah, 2 gelombang. Dan gelombang itu kini alun jaleh gelombang ke barat. Dan haji di 2 tempat, Makkah dan Madinah. Walaupun ke Madinah kita nak pergi haji, karena lokasi haji nak di Madinah. Ke Madinah kita ziarah. Ziarah Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi, ziarah Kuba, ziarah ke Uhud, ke Baqi'. Ziarah ku artinya berkunjung. Kalau dia awak ziarah ku kan pusaro. Ziarah artinya berkunjung. Nah, berkunjung. Pai ke kampung halaman namanya ziarah. Tetapi dia awak lazim membaca ziarah ku untuk ke kubur, lama-lama orang menganggap kalau ziarah ke kubur. Jadi ke Madinah kita ziarah. Ziarah Masjid Nabi. Di situ ada pusara Nabi, ziarah kubur Nabi. Ziarah Baqi', ziarah ke Kuba, ziarah ke Uhud. Nah, selebihnya jalan-jalan. Sebab di Madinah dan ziarah ibadah di Madinah tu masjid, kubur Nabi, ke Kuba, ke Baqi' dan ke Uhud, kau termasuk ziarah ibadah. Selebihnya ziarah raun-raun. Jadi baik nang gelombang pertama ataupun gelombang kedua, tibalah dakik-dakik kaji, semuanya lah berkumpul di Makkah. Gelombang pertama ke Madinah, 8 hari di Madinah lah selesai 40 lah. Maka tu salat 40 namanya arba'in atau arbaun. Beko siap-siap ke Makkah. Dan orang gelombang kedua lah di Makkah. Bertemu di Makkah sadualahnya menjelang tanggal 8. 8 Zulhijjah. Karena haji itu kan 8, 9,
10 sebalik, 2 balik, 3 balik. Atau lebih. Atau lebih. 6 itu namanya hari haji. Kalau bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu namanya bulan haji. Hari haji 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bagi yang selesai boleh lebih 13. Nah, sebelum tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari dari hari haji, semua orang yang akan haji lah berkumpul di Makkah semuanya. Lah konsentrasi di situ. Haji apapun, apakah haji ifrad, haji kiran atau haji tamattu', semuanya lah ada di situ. Sebab tanggal 8-nya kita mulai haji. Haji. Nah, tanggal 8 kita kan berada di Makkah tuh, lah di Makkah. Mikat kita atau mikat orang nalah di Makkah tuh. Di hotel, di tempat tinggal masing-masing. Tanggal 8 pagi, besoknya ke Arafah, pagi-pagi di hotel atau di tempat tinggal, kita lah dikasih pengumuman. Besok akan haji. Itu tergantung nanti kepada pembimbing atau di lapangan nanti. Maka malam-malam hari, sekedar mengenang, kami lah. Kami memasukkan kain atau apa-apa yang dibutuhkan salamu menjalang 3 balik. Karena kita merantau 6 hari. Merantau meninggal hotel 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 3 balik. Hanya membawa tas tentengan. Jadi bagi kita laki-laki, di samping membawa kain ihram, karena kita di hotel lah pakai ihram, detail. Tergantung musimnya. Dan nalagak banyak bawa ke ibu itu. Macam-macam isinya. Yang mulia dibawanya tas tangan, koper enggak. Lalu apa kerajo? Kerajo kita tanggal 8 apa? Tanggal 8 pagi, waktu duha, itulah mulai bersiap kapai haji namanya. Di hotel masing-masing kita mandilah. Mandi, bersihkan badan, kuku-kuku karek, rambut-rambut yang berseleweran kami potong. Semua dulu di badan. Kita membersihkan diri untuk ke haji, ke ihram. Laki-laki produksi itu. Cuman bedanya laki-laki boleh berharum-haruman ke badan, bukan ke kain. Produksi tidak boleh ya? Boleh. Dan jangan harum-harum ke kain. Tadando. Jadi kalau sudah mandi, kita bagi harum-harum boleh. Tapi kalau sudah ihram, tidak boleh lah. Ini disunnahkan setelah mandi pagi tanggal 8 itu, mandi sunat ihram, membersihkan bulu-bulu di badan, kuku-kuku, boleh semprot ke badan, bukan ke kain. Lalu kita laki-laki tukar pakaian dengan pakaian putih, pakaian yang tidak berjahit. Ibu-ibu nak ada pakaian spesial loh, merang. Yang penting tertutup aurat, wajah nampak, tangan nampak. Selesai semua, selesai itu sadualahnya, menunggu jambara diberangkatkan. Bisa jadi 8, 9, 10. Menunggu diberangkatkan. Yo hoto, yo bus. Ini satu bus isi sampai 5. Satu bus isinya sampai bus-bus ancak-ancak saya.
Nah, biasanya kita lah dikerahkan ke lobi hotel. Kalau hotel kita tingkat sekian, nah, biasanya lah turun ke bawah. Bawa tas. Ingat, isi tas, salamu, anamari. Kami laki-laki, batukai nanti pakai ihram, lah di Mina, di tanggal 10. 8, 9, sampai tanggal 10 tengah hari, kita masih pakaian putih. Berarti pakaian yang dipakai, yang dibawa, barangkali 2 setel saja, atau lebih. Karena kami sejak melakukan pakaian tanggal 8, laki-laki, ditukar beko setelah melempar jumrah Aqabah. Tanggal 10. Sesudah hari haji, tanggal 10 hanya, di hari kedua. Biasanya sudah luar tu, atau lah sore malahan. Arti kata berarti 8, 9, saat tanggal 10 habis hari sehari itu masih pakaian itu. Pakailah situ. Nah, setelah kita turun ke bawah, jangan lupa salat. Namanya salat sunat ihram. Di mana salat? Di kamar masing-masing. Di tempat masing-masing. Niatnya, niatnya salat lah. Salat KPI ihram. Salat sunat ihram. Bacanya tasarahnya aku bacanya. Yang penting ini kan dulu dibaca-baca orang. Dia bacaan tu kan tak niat kan hati. Mau baca sengaja aku atau apa terserah, yang penting salat 2 rakaat. Baru turun ke bawah. Setelah itu bacalah labbaika Allahumma hajjan. Haji itu. Labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma, ya Allah, aku sambut pakaianmu, aku sambut panggilanmu untuk berhaji. Otomatis dengan membaca itu lah berlaku larangan-larang ihram. Nanti ada larangan ihram di apa nak kini apa dah. Lah kapai saya berikut lagi catatan larangan ihram. Apa gini hilang lihat. Larangan ihram salah isinya. Nolah kesehatan lah doa. Lah salah saya kena saya kena boleh larang. Tak boleh langgar. Ada yang langgar ko bata haji. Ada yang langgar tu bayar dando. Ada yang puasa. Ada yang dam. Hati-hati. Saja itu. Saja sesudah mandi, salat sunat, lalu dibaca labbaika Allahumma hajjan. Labbaika, aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kitalah ihram. Atau nan ihram. Ihram niat untuk haji. Pakaian kita pakai bernama pakaian orang ihram. Nan ihram bukan pakaian. Ihram itu bukan pakaian. Ihram tu awak. Awak memukasui, awak berniat dalam melafazkan kalimat labbaik, ihram awak. Namanya kita muhrim. Muhrim. Kalau sebagai orang muhrim kau tak boleh kahwin kan? Yang tak boleh kahwin itu namanya mahram. Awak terbiasa menyebut awak nak muhrim. Memang nak muhrim awak. Nak muhrim ku di Makkah. Tak lo semua orang di Makkah tu muhrim. Bukan muhrim orang dalam membaca labbaika Allahumma hajjan atau umratan. Itu nama muhrim orang. Lah baca tu lah. Ingat saja itu kana-kana inge-inge larangan-larangan ihram. Apakah pakaian, tutup kepala, atau cok taduh kau muncuang. Ya cok tanu muncuang. Batangka mengecek. Hati-hati.
mengerutu bisa haji. Sabo ngomel tu banyak orang. Lama menunggu, ngomel. Panjang antrian, ngomel. Kadang-kadang mau suami istri, kadang-kadang nampak sinan. Biasa membantah di rumah, sinan tak bawa lo membantah. Biasa bagi ke bini di rumah, tak bawa sinan. Kau hati-hati. Banyak kebiasaan muncul. Awak dirantau orang. Semua lebih-lebih kalau panen hari. Ya darah-darah kan jalan lo. Nah, jadi yang banyak merusak haji itu sebenarnya jidal, perdebatan, pertengkaran, dan basingkurah, termasuk mengerutu, mengerupek, dan membaca yang macam-macam. Setelah itu kita berangkat. Kemana kita berangkatkan? Kalau aslinya berangkat ke Mina. Sebab Nabi dulu tanggal 8 di Mina. Cuma ke Mina kau tak termasuk wajib haji. Rukun haji tak, wajib haji tak. Cuma sunnah. Beda rukunnya haji. Kalau rukun dari kerajaan tak sah haji. Kalau wajib dari kerajaan terdendu fidyah. Terdendu ndap. Itu bedanya. Jadi Kamina Cakotu tanggal 8 tidak rukun haji, tidak wajib haji, tapi sunnah haji. Rato-rato kita di Indonesia langsung dibarangkitkan ke Arafah. Dibarangkitkan jobus ke Arafah. Tidak ke Mina. Tetapi bagi siapa yang ingin ke Mina, silakan lapor ke petugas. Biasanya orang nan campin ke. Tahu campin? Yang campin, ya apalah. Sebab di Mina fasilitas nak do. Makan malam nak ada, beli surang, cari surang di Mina tu. Jadi dia begitu rato-rato, maka langsung saja diarahkan ke Arafah. Mestinya kita ke Arafah tanggal 9. Tetapi tanggal 8 lah langsung ke Arafah. Tidak ke Mina. Alasannya mungkin tidak ke Mina, panjang masalahnya. Jamaah haji Indonesia banyak di Mina lunado lai persiapan tempat tinggal. Beko dikhawatirkan terlambat lah beko masuk Arafah. Maka jadilah tanggal 8 itu rata-rata jamaah haji Indonesia menuju Arafah. Menuju Arafah. Yoto. Tanya mel ni yoto jangan ibuh lo. Kamau, nu pasti bawa orang ke Arafah. Dibawa orang ke Arafah. Cuma nak ke Arafah nak pergi wukuf dah. Karena wukuf tanggal 9. Mengapa dahulu tiba di Arafah? Dahulu tiba. Orang sembahyang Jumaat ini tiba awak hari Khamis tiba. Sembahyang Jumaat hari Jumaat. Awak tiba hari Khamis. Begitu Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9. Awak tanggal 8 lah. Nanti bang yo mendului. Bang kundului. Ya kita nak mampir ke Mina. Sampai di Arafah, kau kaji kini Arafah kan? Judulnya kan Arafah ni. Arafah. Orang-orang suka menamai dengan padang Arafah, pakai padang. Dan padang kau tak ada lama ni. Padang tu bahasa awak. No sesuatu yang lapang, yang luas. Orang awak kan sering menamai dengan padang, padang Arafah, padang lawe, padang panjang, padang Priaman, padang luar. Pak. Arafah itu luas. Secara bahasa arti Arafah kan perkenalan, perjumpaan, persuaan. Cuma kita tak akan menjalin itu toh. Tak akan menjalin itu. Balik kita ke kaji. Mari Arafah.
Tadilah mempersiapkan infokus, cuma layar tak tahu, dinding pun tak kama ketembakan. Nak jadi saya buka lah kan. Kini karate saya mau baca juga. Ringkasnya kita menghemat waktu. Arafah itu puncak haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Tapi haji bukan hanya Arafah. Ini salah paham loh. Haji bukan Arafah. Semua rangkaian ibadah haji yang kita lakukan sejak ihram sampai tawaf itu haji. Tapi puncaknya, intinya Arafah. Sehingga siapa yang tak ke Arafah batal hajinya. Bahkan orang nasaki pun di safari wukufkan namun. Anan safari wukuf diberangkatkan ke Arafah Yawm Mulad supaya yang bisa di Arafah walaupun sebentar. Karena tidak bisa diwakilkan. Melempar jumrah bisa diwakilkan. Sakit, uzur, tua, nak terus berjalan bisa diwakilkan. Bermalam Muzdalifah, bayi dan do, nak satu. Tapi kalau wukuf di Arafah, tidak bisa. Orang sakit pun harus. Kau nak ulang tahun depan leh. Ulang tahun depan ku bila entahlah. Mendaftar kini 60 tahun lagi haji. Deknya puncak haji terlalu banyak fadilah, keutamaan, keistimewaan Arafah tu. Nantilah kita sampaikan kalau ada waktu. Tapi kini kau prosesnya gitu. Lantaran kita tanggal 8 ke Arafah, mengambil awak sinan ke itu. Wukuf dulu lah. Wukuf dulu lah. Wukufnya besok. Wukufnya tanggal 9. Andaikan kita ke Arafah di Raba'ah, andai tanggal 8. Orang ke Mina awak ke Arafah. Wukuf tanggal 9. Amang awak sampai tanggal 9 tu di Arafah tu. Biasa awak lu wukuf dah. Salat, zikir, doa, salawat, baca Quran, bisa jalan-jalan. Tapi ingat, awak lah haji. Awak lah ihram. Awak lah ihram. Wukufnya lu mulai lah. Alam mulai wukuf lah. Cuma awak lah berada di situ. Itu sebedanya. Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat lu mulai lah. Cuma awak lah ada di masjid di Kamis. Ada di masjid di Kamis. Jumat bila? Jumat itu sekali. Aman jalan maka tu Jumat masuk. Lakukan ibadah mari biasa. Dengan catatan awak lah jangan langgar. Kalau orang nang ke Mina, hanya di Mina. Sampai tanggal 9 pagi. Malam di Sinan. Sampai tanggal 9 pagi. Beko waktu duha berangkat ke Arafah. Sebagai misal jamaah haji Indonesia dek ke Arafah, lah tetap saya di Arafah. Tanggal 8 lah ada di Arafah. Awak diarahkan menuju kemah masing-masing. Nang kemah sekarang kah? Serang surau kah? Rata-rata serang surau. Kemah. Tidak kemah permuka doh. Di kemah itu ada AC, ada karpet, pakai terpal, tetes, batiang-tiang. Kemah. Isinya bisa 100. Bisa kurang. Bercampur laki-laki perusi. Perusi belakang. Bateh saya yang nuko. Dan tangan tali rapia, bateh. Sebab tak ada kemah perusi laki-laki tu. Kalau laki perusi tak ada lah. Yang ada, panitia haji Sinan, kau kemah untuk jamaah haji Sumatera Barat.
Iko kemah jamaah haji untuk agam, aku sekian. Nah, pandai salah. Nah, di situ kebijakan ketua kloter. Kebijakan pembimbing. Awak tak boleh matur. Matur kau ibu awak. Kau makanan ke ibu. Ndak ada nak serancak-rancak tanang sin. Sin miang. Halo. Sen miang. Sen miang. Dia mela orang matur. Nak kecil orang kalau satu amai-amai matur. Ya satunya betul. Bayang salah satu awak matur. Di mawak ka dikemahkan, di ma tampe wak, nu kemah tu bisa 3 bisa sampai. Terima kasih. Kalau jamaah agam ko misalnya mencapai sekian ratui, sekian ratui, 400 ya, maka dia kemah dak bisa sampai, bisa 3 padian sinan. Nan saya akan matur ketua kloter, yo ketua rombongan. Ibu sinan, Pak sinan. Nggak, dia nak bisa harus saji, Pak. Harus saji, Pak. Sabawa ke sinan ndak jalan-jalan tu. Ndak tamasya, ndak santai-santai. Ke sinan pai ibadah. Itu yang kita kanan sekatu. Jangan banyak menceringi, jangan banyak protes, jangan banyak menyolang-nyolang, menggerutu-gerutu. Nanti jadi lalu isin peng saja. Sabo wak di sini tu setengah hari, apa setengah sehari semalam. Boleh ko? Disekat di lantang tadi. Duduknya rapik boleh ko? Kalau sekadang ko tenda wak, isinya 100. Lebih atau kurang. Duduk boleh ko? Sah-sah. Palapang saya nanti. Palapang hati. Tawa-tawa salah. Kalau angin tu ke baju lai. Memang rami wak. Mudah-mudahan suhu besok kau nak angin. Laki-laki di muka. Kan? Disitulah wak sampai tanggal 9 sore. Kau andai ya? Andai Rabu kita tiba di Arafah sampai hari Kamis matahari terbenam di Arafah wak. Dan hukuhnya mulai hari Kamis sudah luar. Dan kita di Arafah lah sejak hari Rabu sebelum luar. Kalau orang nak kami nak tanggal 8, nyo tiba di Arafah lah tanggal 9. Lampi-lampi ke wukuf, nyo dalam perjalanan. Ada je lasuahnya langsung ke Arafah, ada je nak lasuahnya. Lasuahnya wak santai, nak lasuahnya awak ketinggalan amalan sunnah itu. Jadi mengawak di sini menjelang tanggal 9 salat biasa, salat, ibadah, baca Quran, berzikir, beristighfar, pada peso calik-calik. Dengan catatan awak sedang ihram. Tentu yang lebih banyak adalah ibadah. Lalu di hari Kamisnya, andai hari Kamis tanggal 9 ketika lah masuk luar, waktu luar tanggal 9, yang pertama dulu khutbah, menang khutbah nak awak dah. Lado dan nak khutbah. Bisa khutbah itu per tenda, bisa cik saja, itu tergantung kebijaksanaan. Sebab kalau khutbah orang di Masjid Namirah tak terangkan tu. Makanya ada orang nanti di tenda-tenda khutbah saja. Ada ustaznya khutbah, kalau tak jangan menumpang ke tenda orang lain menangan khutbah. Khutbah namanya khutbah wukuf. Khutbah wukuf. Jadi mulai wukuf, wukuf secara bahasa ti wukuf tu berhenti.
Tanda wakaf, tanda berhenti. Dalam Quran ada tanda wakaf, berhenti. Wukuf berhenti. Berhenti di situ, berdiam di situ. Sampai matahari terbenam tanggal 9. Apa nama wukuf? Atau wukuf di Arafah. Mulai semenjak tiba waktu zuhur, sebelum salat zuhur, imam atau siapapun, orang alim atau siapapun, maka inyoko disunnahkan untuk berkhutbah. Kalau kau urusannya urusan ketua kloter, urusan ketua kloter. Kalau ambo dulu ditugaskan, jadi ambo setiap karapah khutbah. Badan apa? Setiap karapah khutbah. Karena di tenda-tenda itu ada tenda lain yang numpang. Sebabnya nak punya ustaz dan punya pembimbing numpang. Dibuka tenda numpang. Awak pakai mic. Khutbah model biasa tentu ada syarat-syaratnya. Umumnya tentang poin-poin tentang akidah, khutbah tentang keimanan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf dan haji. Lah masuk zuhur, setelah khutbah selesai, lah masuk waktu zuhur, azan. Baru azan. Azan untuk salat zuhur 2 rakaat qasar. Azan 2 rakaat zuhur qasar. Setelah itu iqamat tambah 2 kali asar, maka berlaku jamak dan qasar di Arafah. Setelah khutbah, lalu ada azan, salat berjamaah di kemah masing-masing, niat qasar 2 rakaat. Assalamualaikum, iqamat balik, jamak qasar, di jamak takdimkan asar yang kayak kata maka menjamak qasar. Setelah itu bebas gitu. Itu memberi peluang, memberi kesempatan seluas-luasnya waktu wukuf itu untuk banyak berzikir, berdoa, istighfar. Salat saja di kasar dan digabung, supaya kita mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya doa. Itulah doa yang mustajab. Itulah saatnya Allah membanggakan orang-orang di Arafah kepada malaikat-malaikat. Disitulah pintu ampunan terbuka seluas-luasnya. Doa dikabulkan. Kalau betul-betul orang wukuf mengisi waktunya, lapis wukuf itu berhasil di dosa. Itu sesuai dengan hadis-hadis sahih. Jadi kesempatan wukuf tu jangan dibuang-buang untuk mota, untuk mengecek, untuk jalan-jalan. Sambayang miang ampe 2. Dipisah, gabung. Tu mengalih. Tak ada sembahyang saleh digabung. Mengalih. Doa, zikir, istighfar, baca Quran, selawat. Siang-siang doa saat kini. Doa untuk diri, doa untuk keluarga, doa untuk siapa saja. Bawa ke doa. Bahasa Indonesia boleh? Yang tak boleh tukar zikir. Labbaik Allahumma labbaik, jangan bahasa Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, jangan bahasa Indonesia. Dan paling banyak dibaca Nabi zikir ketika itu la ilaha illallah wahdah. Itu zikir yang paling banyak dibaca Nabi dan Nabi-Nabi sesuai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak dibaca Nabi di Arafah.
diselang-selangi dengan doa istighfar. Itu siapa banyak? Atau nalimo? Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, la haula wala quwwata. Itu siapa banyak? Sudah itu doa. Itu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang pendek, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau gabung empek, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih empek. Zikirlah dengan zikir-zikir yang telah dituntunkan sunnahnya. Lalu doa yang terbaik, yang paling baik doa. Betul lah. Kalau Nabi menyerahkan doa kepada awak, jadi minta lo korang doa leh. Begitu. Awak kan punya apa? Punya hajat, punya kebutuhan, punya pengaduan, permintaan. Mengapa orang minta? Bembo doa cik, apa ndak ada apa? Senisiasi boleh. Yang penting bukalah doa itu Al-Fatihah, salawat, baca nama-nama Allah baru. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau dapat doa-doa diajar Nabi, baca. Cari bukunya. Nanti membantu. Kalau memang yang bantu bantuan doa-doa yang dibaca apa boleh doa-doa Nabi wah. Kita bantuan kanan-kanan salah. Kalau di kanan-kanan kita bantu dengan doa-doa. Itu satu contohnya. Tulis lengkap, silakan nanti bisa. Tapi yang paling penting doa itu yang kita butuh. Maka perbanyaklah itu salat nak dulu. 6 jam waktu sejak sudah zuhur sampai maghrib, waktu paling terbaik untuk berdoa, berzikir, istighfar. Jangan buang-buang kebiasaan orang awak, nam biasa orang awak kerajuan sepengalaman bo setiap pai. Kalau sudah satu nalah kancia ke baranak. Yang mengadih mencari sarang. Mencari orang mengambil tas. Adalah mengambil lah. No makin sore makin baca zikir sore, namanya azkarul masa, zikir-zikir sore. Awak kau tagiyah, tahu tagiyah? Tagiyah, orang mantun? Wah mantun lah. Barangke meninggalkan Arafah tu sudah mugari. Iko mencari orang ke sepeso? Sekabik. Lata buang sewaktu 6 waktu 8 tahun menunggu, bu. 3 tahun menunggu, buang-buang waktu di Arafah. Sepunca haji, inti haji. Sesudah asar, nak do asar do. Tapi orang kalau lah sore le cari hari jam 4:30. Wak kepay. Labi-labi hadolo nantu belau nako. Kok nu, kok ketelambe wah hanyalah sibuk. Maninggal Arafah tu sudah mugari. Ndak kata lambe, kau tinggal orang japuin awak lihat. Siana marani meninggal wak laporan orang tu kan naik. Sebab cie tinggal bertanggung jawab panitia. Nyon kan naik. Cuman wak kan piganta nanda cok. Tahu piganta? Hei. Ada mai ko. Lagu gapai lo wak. Fokus sajalah. Sajak sudah salat sampai matahari terbenam dan menggari beko di Muzdalifah. Nabi maghribnya di Muzdalifah.
Di Muzdalifah Nabi maghrib. Sudah ada Arafah ke Muzdalifah, karajo Nabi tiba di Muzdalifah, salat maghrib isya jamak. Cuma orang awak banyak salat di Arafah maghrib. Alasannya cek aja. Kau nak terleki sampai ameko. Nak sempat beko. Waktu tiba di Muzdalifah terjangan jambara je. Nyalum pernah ke Muzdalifah, tapi pengenannya lah macam-macam. Sunnahnya salat maghrib di Muzdalifah. Walaupun boleh di Arafah, tapi afdalnya kerana Nabi meninggal Arafah sudah maghrib, beliau salat maghrib isya di sampai di Muzdalifah. Kalau barangkit sudah tu jam 9 lah sampai, jam 10 lah sampai. Amalan Nabi setiba di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, beliau salat berjamaah. Tak kata lambat ke bola. Dulu saya tak tahu apa yang nak terlambat ke. Siapa yang terlambat? Jarak 6 kilo. Arafah ke Muzdalifah tu 6 kiloan, 7 kiloan. Pakai oto. Paling lama tiba tangan 2 jam. Kena orang banyak. Cuman dipacamih oleh orang-orang yang sama lo pangkat nu awak. Sama-sama baru haji lo baru. Atau oleh orang-orang tertentu yang baru-baru lo nya awak lah. Jadi balik kita ke Pangkal menjelang maghrib ndak ketinggal ada. Di Arafah tu kita makan. Di hari Arafah kita sebelum berangkat ke Muzdalifah makan dulu, entah asar sudah makan. Jadi memang itu kesempatan yang diberi peluang kepada kita untuk banyak-banyak beribadah. Ya apa? Macam itu. Tak ada salat sunat di Arafah, tak ada. Salat wajib saya. Iko jangan kusuk lo salat sunat. Sudah salat jamaah kasar tu salat sunat lo dulu. Mau ulang boleh. Salat wajib yang di kasar dan di jamaah. Tanda tak ada salat sunat tu lah. Tak ada. Tu nak ada 5 mencakap. Doalah, berzikirlah, istighfarlah, baca Quran lah, bersalawat lah. Gitu. Makan boleh, minum boleh. Pandai munjua mengatur, pandai mengatur berselo, pandai berselo bersandar, boleh. Lalu ke boleh. Cuma isilah kegiatan itu dengan hal-hal itu. Kau pesan nambo kalau suka pecik kan enggak? No, kawan kau saling mempengaruhi. Jadi kalau kita buat ibadah, cari kawan yang khusyuk beribadah. Jangan cari orang pauta. Di mana duduk? Sini duduk ah. Lepas mata sini mata tu. Mau Pak Pen kau misalnya kalau tamu pasti mata. Di mau duduk di ukuh ke Pak Pen? Sinilah. Tiba sini kau mata. Jadi jangan cari kawan dan banyak tanya, nyinyia, pacarito. Awak dah pacarito tapi nyo banyak tanya. 6 jam cuma. Taruhlah maksimal 5 jam. Khutbah, salat zuhur, asar, selesai kita mencari tampik. Taruhlah 5 jam. Lah ke maghrib ikut taruhlah ke masuk entas pakai. Untuk kapai lai. Di 5 jam kau maksimalkan. Pesan nambah carilah buku doa yang sahih. Yang paraluan ke doaan. Jangan lupa membawa Quran terjemah. Selang-selingi semua. Sebab aku kan tipe wak kadang-kadang bosan. Ada bosan. Andaikan hari ndak panen, cuaca suhu ndak tinggi, kita boleh di luar. Tapi kalau panen dalam tenda salah. Sebab menguras tenaga.
Orang banyak nampai ke Jabal Rahmah. Kalau bisa silakan, tapi kalau Jawa Tengah tak boleh. Mabian waktu ke sini. Sebab Arafah tu sadolanya sampai Arafah tu sadolanya sampai wukuf Arafah, sampai wukuf sadolanya. Itu Arafah. Tak bisa mau tayang gambarnya, tak kamar ke ditembakan lah. Tak kamar ke ditembakan. Cok dah kan nak nampak dah kan. Kalau dia macam tembakan. Ha? Kabel tak kali tembak tu kamar. Nampak dia. Mudah-mudahan pakai gambar, pakai tayang tu lancak aja bantuan sehingga bisa kita tunjukkan. Ko batas-batas salah siapa? Ikut tendanya, ko mau di toiletnya. Nampak gambaran-gambarannya. Ko suasana wukuf, ko suasana di Jabal Rahmah bisa kita kasih terangan. Cuman yang tadi entah bayan apa di India awak do nang gadang kira ndak ada di nang gadang. Ndak ada di India. Biar, biarlah. Kan? Nah, dengan itu poin-poinnya, garis-garis besarnya lah nampak di situ. Lalu kalau ada nanti bertanya silakan kita selesai setiap lalu. Bahwa ada keutamaan hari Arafah tu. Yang pertama keutamaannya Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka di hari Arafah. Satu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hamba dari neraka lebih banyak dibandingkan dengan hari Arafah. Dengan wukuf kita di Arafah, berdoa supaya dipelihara, diselamatkan dari neraka. Mudah-mudahan tercatat orang yang diselamatkan dari neraka. Berarti termasuk doa situ mohon keselamatan dari neraka. Kita ulang boleh ya? Tidak ada hari di antara sekian banyak hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka melainkan hari Arafah. Berarti di hari Arafah itu hari terbanyak Allah membebaskan orang dari neraka. Mudah-mudahan nan wukuf di Arafah termasuk. Tentu doa. Bacalah doa, ya Allah, ajirna minan nar, ajirni minan nar, wa qina adzaban nar. Banyak doa-doanya kan. Allah masrif anna azab jahannam, banyak doa-doa. Jangan lupa. Wa innahu lajadunu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Di hari itu, di saat itu, di ketika itu Allah membangga-banggakan. Allah membangga-banggakan orang yang wukuf di Arafah itu kepada para malaikat. Caliak hamba aku. Datang dari para pelosok, dari para penjuru, dari jauh-jauh datang ke situ untuk menyahut panggilanku. Dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Itu satu, luar biasa. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1348. Yang kedua, itulah saat di mana setan paling kerdil, paling reke, paling hina. Hari Arafah, saat di mana setan paling reke, paling kerdil, paling hina. Ada setan sana? Ada lah, sana ada. Setan kena dibasuh seadanya. Dalam kitab apa ya? Sebentar. Kitab Ighatsatul Lahfan oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ disebutkan begini. Tatkala seseorang bersiap-siap untuk berangkat haji, maka iblis dengan anak buahnya pun mengerahkan kemampuan tenaga juga untuk bersiap untuk haji. Tidak payah haji, mengadu orang haji. Maka iblis berkata kepada anak buahnya, kalian juga bersiap-siap pergi haji. Ini tidak payah wukuf dah.
Mengadu orang wukuf. Setan-setan yang ada di saat itu semuanya kerdil. Asghar wala ada asghar. Jadi tidaklah setan pernah terlihat lebih kecil. Maru ya syaitanu yauman huwa fi asghar wala adhar wala ahqar. Tidak pernahlah setan itu terlihat lebih kerdil, hina, terjauhkan, melainkan di hari Arafah lah. Kenapa? Karena dari itu Allah menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan ampunan dosa-dosanya, sehingga setan tidak bisa apa-apa. Cuman walaupun begitu, jangan sampai wak kanai jarak setan. Sebab setan itu bagaimanapun, sekecil apapun kesempatannya akan pergunakan. Walaupun nyereke, kerdil ketika itu, kalau ada peluang, ini masuk wak. Ini masuk. Itu hari Arafah. Jadi hari di mana setan terlihat kerdil, reke, hina dina, tidak berkutik. Lebih-lebih terhadap hamba-hamba yang khusyuk beribadah, khusyuk berdoa, khusyuk berzikir, khusyuk istighfar. 2. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Targhib wa Tarhib, Inna Allah azza wa jalla ghafara li ahlil Arafat. Allah azza wa jalla mengampuni orang-orang yang ada di Arafah. Akan mengampuni orang-orang yang ada di Arafah. Itu pesannya. Kata Nabi ketika Umar bertanya, iko untuk semua orang di hari Arafah itu Allah mengampunkan dosa. Lebih khusus orang yang berada di Arafah. Kok dapet ketika kita meninggal Arafah, kita lah jinih dari dosa, warasiah dari dosa. Itu yang dituju. Kalau meninggal Arafah, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan tinggal di sini, lah dihapus, lah disapu. Itulah alasannya kau banyak minta ampun, banyak istighfar, banyak taubat. Jadi doanya itu tadi, minta diselamatkan dari neraka, mohon dianugerahi rahmat, dan minta ampun. Karena hari Arafah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa siapapun yang dia kehendaki. Yang keempat, khairu doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa dan seutama-utama doa di Arafah. Sebaik-baik doa di Arafah. Doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang diucapkan oleh aku dan Nabi-Nabi sebelumku, kata Nabi, La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebaik-baik zikir di Arafah, tahlil La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Itu sebaik-baik zikir. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Perbanyak doa. Dan sebaik-baik ucapan yang dibaca oleh para nabi-nabi, La ilaha illallah. Itu saya ulang-ulang. Cuma selang-selinglah dengan tasbih. Itu juga selang-seling tasbih, tahmid, takbir, hauqalah. Baca situ subhanallah walhamdulillah. Pijam badendang-dendang lu sinan. Ngasih badendang lu polo ka. Jangan. Kalau Rasulullah berdoa di Arafah itu, dalam beberapa riwayat hadis dikecilkan, Ibnu Abbas berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW yada'u bi Arafah, yadahu ila sadri kastit amil miskin. Rasulullah itu berdoa di Arafah, kecil Ibnu Abbas, beliau angkat dua tangan beliau
bagaikan seorang miskin yang meminta makanan. Beliau angkat tangan beliau, bagaikan orang miskin meminta makanan kepada Allah. Begitu beliau bawa orang miskin meminta makan, mangkit tangan. Itu Rasulullah. Ya, beliau sudah dijamin, tapi begitu beliau. Itu nang kampe. Kemudian masih berkaitan dengan kita yang di Arafah, bahwa situasi Arafah tu mengenang kita ke situasi nanti mahsyar. Sehingga sebagian ulama menyatakan Arafah itu gambaran kecil. Nanti kita akan wukuf lo di mahsyar. Di mahsyar kita nanti berwukuf tidak pakai baju, bertelanjang, tidak berkhitan, panas. Di suatu tempat yang sangat luas, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada ngarai, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tetapi Arafah tu memang gambaran kecil daripada nanti kita akan wukuf di mahsyar. Gambaran kecil wukuf di mahsyar. Itu diantara keutamaan wukuf di Arafah, dan amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan di Arafah. Ringkasnya, kalau nanti ada orang ragu silakan tanya ringkasnya. Ada waktu setengah jam kita beri kesempatan untuk menanyakan salah satunya. Tapi kita buat ringkasan balik supaya jaleh tali-talinya. Yang pertama dulu, puncak haji, inti haji, wukuf di Arafah. Satu, anan wukuf ko berdiam diri, berhenti di Arafah. Orang-orang awak acok menyebut padang Arafah. Berdiam diri, berhenti di Arafah dari zuhur sampai matahari terbenam, bahkan sampai sebelum fajar subuh besok tadi. Itu wukuf. Mengadi sinan untuk beribadat, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai macam ketaatan, doa-doa, zikir-zikir, istighfar, baca Quran, salawat. 5 selama di Arafah. Lalu wukuf itu dimulai ketika zuhur tanggal 9 Masuk. Diawali dengan khutbah wukuf. Kalau ada nama khutbah, kalau tidak petajam saya telinga mendengar orang khutbah. Setelah khutbah terdengar selesai, azan untuk salat zuhur qasar, iqamat untuk salat asar jamak dan qasar. Kemudian tidak ada salat sunat. Tidak ada salat sunat. Yang ada setelah itu sampai matahari terbenam memperbanyak nancako, doa-doa, zikir-zikir, istighfar, bisa baca Quran, bisa salawat. Jangan buang-buang batal. Kondisi di Arafah, semua orang yang akan haji hadir di situ, wajib hadir. Di Arafah itu, ya banyak toilet, ada toilet, tapi dia awak hati-hati ibu, toiletnya pisah laki-laki sebelah saja. Jangan terbuka. Awak wukuf, awak ihram, jangan terbuka. Kadang-kadang itulah alun sampainya ke toiletnya kainnya langkitnya sebelah. Kadang itu keluar bukanya. Sampailah ke dalam toilet buka. Jangan angkatlah kain kau di luar. Laki-laki nampak kan?
Kok kecerobohan yang sering terjadi. Termasuk di Mina, yang paling ancur di Mina. Awak di Mina sampai hari 10 sebalai, 2 balai, 3 balai. Di Mina tu orang antri apa? Toilet. Nah, laki-laki sebelah, pergi sebelah, betul tembok, tapi antrinya panjang. Nampak sebelah. Anu le. Saya mangkono taruh. Lah mangkono taruh ah. Aku lah. Lawang ke taruhnya antri. Laki-laki nampak. Awak sedang ihram. Sedang ihram. Kalau kami angkat tak masalah dah. Nampak batin tak masalah, nampak langgan tak masalah. Pada si hati-hati. Di Arafah tu kondisi. Toilet lagi berasih toilet orang. Cuma kadang-kadang tanpa sadar awak lah jenjeng taruh sebelum kailah jenjeng taruh, lah besingkong taruh sebelum sampai di toilet. Lebih-lebih orang ramai. Kadang-kadang pasang kuih, saya kain di pembatik, kepala terbuka. Kan pakai tunggu dulu kan? Kita lakukan kan? Kata. Awak perlu orang ramai mencari laki-laki. Alah, kena tanpa sadar. Kau kondisi-kondisi di Arafah yang harus. Kemudian selama di Arafah, jangan cabut batang kayu. Ketik-kepetik. Terdandau beko. Batang kayu banyak senang kini. Saya suat nak ada batang kayu tu. Kalau kini lah banyak batang kayu nimpi. Jangan patahan. Jangan berburu. Awak nak kau buru sana tu kan? Jangan patahan. Sebab Arafah termasuk ada sekian larangan yang tak boleh kita langgar. Situ betulnya nanti larang-larang selama ihram. Lalu kemudian yang penting juga kita ketahui kesimpulannya atau intinya di Arafah cakap tu kesabaran dibutuhkan untuk antri makanan. Datang mesti antri makanan diantar. Kadang-kadang tak sabar aja kan. Kita catering kebiasaan orang awak kah, walaupun tak semua barabui ini jatah lagi. Satu awak punya jatah, dapat buah, dapat minum, dapat nasi, cuman barabui kuah. Barabui tu apa? Bantuan tak? Ikut masalah merusak. Naik auto barabui, auto tu bangkulah docek surang, tak kedunyi orang tu. Naik pesawat pun lah do nomor awak di pesawat. Kau tak ketuk-ketuk orang tu. Cuman dia butuh kesabaran. Naik pesawat, antrian makan, antrian naik auto, antrian pembagian kau Allah nak dibagi, itu butuh kesabaran, sangat butuh kesabaran. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu yang agak merusak. Di Arafah antrian barabui lah, antrian kalau mau pergi tahun berapa masih antri masih tidak dibagi-bagi di antri panjang. Do nama numpang kamu kau kesal orang zalim lah. Antri si kau panjang. Sungguh kau tersak orang. Berdosa pun tak ada. Awak haji. Kesal orang. Ini memang ada angsa ke muka. Ada polisi, ada lelaki. Di siko antrian melanggar korang ke muka berdosa, tapi di haji berdosanya balik mah. Antrian mukanya. Beko di komentar orang, pajak sakit ke mana orang. Lah orang komentar ke naik lawa gara-gara awak. Seorang gara-gara awak. Jadi bagaimanapun belajarlah antri, belajar bersabar dalam segala hal. Lebih-lebih ketika saat-saat di Arafah, beko di Muzdalifah naik auto mantul beko di Muzdalifah ke barangke ke Arafah. Yang waktu dari Arafah kami tu awak sauto barangke. Sauto no.
Regu rombongan sekian. Rombongan P. Masuk ke kerangkeng. Masuk ke kerangkeng. Tolong menunggu sinar. Nak perlu baca rigit ke dah? Cuma baca rigit kau hobi. Kau kerangkeng tu dia kerangkeng. Antri duduk situ. Rombongan P ya, masuk rombongan P. Tiba tu. Pas ya tu. Tak lebih nak kurang, pas ya tu. Cuman masa lingkik kau paralu. Dulu ni auto paralu. Oh nama. Koyo paralu di anu. Paralu di kanan mana kan? Terakhir masalah Arafah, bagaimanapun ambo hanya bisa menyampaikan. Ambo tah satu pembimbing tak mau nak tahu. Jadi mau menyampaikan jan turi-turian selama di Arafah. Jan turi-turian. Urang mangko bailimu lah. Termasuk magari, ndak ada yang diberangkatkan sebelum magari tu. Kalau ada yang diberangkatkan sebelum magari, pilih lah. Ambo sudah magari. Bo ingin wukuf suko sampai magari. Petang kan ada sebelum maghrib. Cuman weh agak-agak. Dek barang kek sudah maghrib, barang kan jam 8 kadang-kadang. Jam 9, si pen jam berapa kek ta? Jam 9 tak salah. Dah ada. Sudah maghrib barang kek. Kalau bisa salatlah di Muzdalifah. Nak dapat sunnahnya. Yoranglah salat siko. Lah salat juga di Arafah. Beko jam beko. Pilih asilah sunnah Nabi. Ndak kata lambek ke tiba di Muzdalifah tu. Yoranglah banyak salat siko baru. Kalau itu ya yang kalianuan, tarilah. So hak larang nak ada doa. Nabi itu salat sunnahnya di salat maghrib ya isanya di Muzdalifah. Di Muzdalifah manga di Muzdalifah tu kita bermalam. Bermalam di situ semalam. Salat di situ maghrib isya subuh. Boleh memilih batu untuk bekal kapai besok ke Mina melempar jamrah. Itu nama Muzdalifah. Di Muzdalifah nak pakai tenda, nak pakai makan dan segala macam. Bagi kita nak pelita, bagi nak pengemil, itu perlunya saja barangkek dari hotel bawa roti. Sebab di Muzdalifah awak bisa jadi kosong perui. Di Muzdalifah tak ada pasar. Yang ada pasar di Mina. Tahu bawa termos. Kena ada termos Tupperware ya. Yang tahan panas isi. Betul minum di Muzdalifah. Sebab Muzdalifah tu ruang terbuka. Lapih. Baju tahu orang sinan lapih sih. Baju tahu orang lapih. Coba ada mampir di lautan. Rami. Dia berjuta-juta di lembah. Sampai tengah malam. Ikut tengah malam dari Muzdalifah orang lalu bahara-arak berangkat yoto ke Mina. Kalau sunnahnya Nabi sudah subuh berangkat, tapi tidak bisa. Itu sekitar di ruang lingkup ambo diagian judul tentang Arafah dan sekitar. Yang ambo nak ngilu lebih ko tamakalau kaji guru lain. Kecuali kalau ada yang ragu, ada yang kurang jale, silakan ditanyakan. Kita istirahat agak 1 minit 2 minit. Kau dah mau seorang sengkue. Sekian dulu. Ada waktu kita 25 minit untuk saling tanya jawab.